Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita sehingga bisa memahami pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, coba perhatikan gambar di sebelah Ustazah. Gambar apa anak-anak? Benar sekali, ini adalah gambar Gunung Puncak Jaya Wijaya. Puncak Jaya Wijaya merupakan gunung tertinggi yang ada di Indonesia. Gunung ini terletak di Provinsi Papua. Di puncak gunung tersebut terdapat salju abadi. Suhu udara di puncak Gunung Jaya Wijaya pada pagi hari adalah negatif 8 derajat Celcius. Pada siang harinya sampai sore mencapai negatif 7 derajat Celcius. Sedangkan pada malam harinya mencapai negatif 9 derajat Celcius. Tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan negatif 8 derajat Celcius, negatif 7, ataupun negatif 9? Untuk mengetahui hal tersebut, hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, anak-anak mampu memahami bilangan bulat negatif termasuk cara menggunakan garis bilangan. Yang kedua, anak-anak mampu mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Yang ketiga, anak-anak mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat dengan garis bilangan. Baiklah anak-anak, dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 25 dijelaskan bahwa dan mereka tinggal dalam gua mereka selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Dan surat Al-Ankabut ayat 14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun, kurang lebih 50 tahun, maka mereka ditimpa banjir yang besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Dari surat Al-Ankabut dan surat Al-Kahfi tersebut, ada beberapa bilangan yang tersebut dalam Quran. Baiklah anak-anak, di awal pembelajaran tadi, Ustazah sudah menyampaikan tentang suhu udara yang ada di Puncak Jaya Wijaya. Suhu udara yang ada di Puncak Jaya Wijaya mencapai negatif 8 derajat Celcius. Apa yang dimaksud suhu negatif 8 derajat Celcius? Jadi, suhu negatif 8 derajat Celcius merupakan suhu yang terletak di bawah 0 derajat Celcius. Nah, di situ ada angka negatif 8 dan 0. Negatif 8 dan 0 termasuk bilangan bulat. Jadi anak-anak, bilangan bulat terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama bilangan positif, yang kedua bilangan 0, dan yang ketiga bilangan negatif. Dan bagaimana cara menuliskan bilangan bulat tersebut pada garis bilangan? Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu garis bilangan. Garis bilangan adalah gambar garis lurus yang setiap titik-titiknya melambangkan suatu bilangan. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, buatlah garis bilangan dengan ujung kiri dan ujung kanan diberi tanda panah. Letakkan 0 di tengah garis bilangan. Yang keempat, letakkan bilangan positif di sebelah kanan 0 dan bilangan negatif di sebelah kiri 0.
Dan garis bilangan berikut. Lengkapilah garis bilangan tersebut dengan bilangan positif, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sebelah kanan 0. Kemudian, masukkan bilangan negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3 di sebelah kiri 0. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Silahkan nanti kalian mencoba sendiri di rumah ya. Sebagai tambahan pengetahuan anak-anak, bilangan bulat bernilai positif dinamakan bilangan asli. Bilangan asli terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Gabungan bilangan 0 dan bilangan asli dinamakan bilangan cacah. Bilangan cacah terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Cermati soal berikut. Bagaimana cara membaca bilangan bulat tersebut? Kita perhatikan. Yang pertama, negatif 9 dibaca negatif 9. Yang kedua, bilangan 64 dibaca 64. Lalu, bagaimana cara menulis bilangan dari sebuah soal cerita? Kita lihat contohnya. Yang pertama, diketahui suhu 3 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Maka, penulisan dalam bilangan bulat adalah negatif 3 atau dibaca negatif 3. Yang kedua, jika diketahui suhu udara 12 derajat Celcius di atas suhu 0 derajat Celcius, maka penulisan dalam bilangan bulat adalah 12 atau dibaca positif 12. Yang pertama, jika ada kalimat di bawah 0 derajat Celcius di bawah permukaan air laut, maka bilangan bernilai negatif. Jika ada kalimat di atas 0 derajat Celcius atau di atas permukaan air laut, maka bilangan bernilai positif. Anak, di awal kita sudah belajar tentang membaca dan menulis bilangan bulat. Selanjutnya, kita akan membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Untuk membandingkan bilangan bulat, kita perlu mengetahui nilai bilangan bulat itu sendiri. Jika di sebelah kanan 0, nilainya lebih besar dari bilangan yang terletak di sebelah kiri 0. Untuk membandingkan bilangan bulat, kita memerlukan tanda lebih dari atau kurang dari. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, bandingkan bilangan negatif 10 dengan negatif 6. Langkahnya yang pertama adalah letakkan bilangan bulat tersebut pada garis bilangan. Yang kedua, tentukan letak bilangannya. Yang ketiga, gunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Karena, coba perhatikan, negatif 10 letaknya di sebelah kiri negatif 6, sehingga bisa ditulis negatif 10 kurang dari negatif 6. Catatannya anak-anak, jika yang dibandingkan sama-sama positif, maka langsung dapat dibandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Contoh, bilangan positif 2 dengan bilangan positif 4, maka bisa ditulis 2 kurang dari 4. Kemudian yang kedua, jika yang dibandingkan berlawanan tanda, maka bilangan bertanda positif lebih besar dari bilangan yang bertanda negatif, tanpa menghiraukan nilai bilangannya. Contohnya, positif 4 dengan negatif 5, maka bisa ditulis positif 4 lebih besar atau lebih dari negatif 5. Kemudian yang ketiga, jika yang dibandingkan sama-sama negatif, maka semakin besar bilangannya, maka nilainya semakin kecil. Contoh, negatif 8 dengan negatif 6. Maka ditulis negatif 8 kurang dari negatif 6. Meskipun 8 itu nilainya angkanya besar, tapi di situ ada negatif, sehingga nilainya lebih kecil.
Perhatikan cerita berikut. Ada seorang anak laki-laki yang bernama Ali. Ali melangkahkan kaki dari jalan di sekitar rumahnya. Mula-mula, Ali berada di titik 0. Kemudian, Ali melangkahkan kaki ke depan sejauh 5 langkah. Kemudian, ia melangkahkan kaki lagi sejauh 3 langkah. Pertanyaannya, di titik berapakah Ali berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan tersebut dalam garis bilangan. Perhatikan cara penyelesaiannya. Yang pertama, pernyataan tadi bisa ditulis terlebih dahulu. Positif 5 ditambah positif 3. Kemudian, yang kedua, buatlah garis bilangan dan titik-titik bilangan dengan jarak yang sama. Yang ketiga, posisikan gambar Ali di titik 0. Yang keempat, Ali maju 5 langkah. Artinya, dari titik 0, Ali bergerak ke kanan sebanyak 5 langkah. Kemudian, dari titik 5, Ali maju lagi 3 langkah, artinya Ali bergerak ke kanan sebanyak 3 langkah. Jadi, saat ini Ali berdiri di titik 8, sehingga bisa dituliskan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Perhatikan baik-baik, karena ini operasi penjumlahan, maka arahnya tetap. Bagaimana anak-anak? Sepertinya tadi ada beberapa hal ya yang kita pelajari, semoga tidak bingung dan semoga kalian tetap fokus. Yang ingin istirahat minum dulu silahkan, atau makan jajan dari rumah juga silahkan. Nah, kita masuk pada operasi pengurangan bilangan bulat. Sebelumnya, Ustazah akan bercerita terlebih dahulu. Syifa berdiri di sebuah jalan di sekitar rumahnya. Mula-mula Syifa berada di titik 0. Kemudian dia maju ke depan sebanyak 6 langkah. Selanjutnya dia berbalik arah sebanyak 3 langkah. Di titik berapakah Syifa berdiri pada saat ini? Tuliskan pernyataan berikut dengan garis bilangan. 6 dikurangi 3. Yang ketiga, posisikan gambar Syifa di titik 0. Kemudian, Syifa maju 6 langkah, artinya Syifa bergerak ke kanan sebanyak 6 langkah. Kemudian, karena ini soal pengurangan, maka artinya berbalik, yang berarti Syifa berbalik dan maju 3 langkah, bergerak ke kiri sebanyak 3 langkah. Jadi, Syifa berdiri saat ini di titik 3. Sehingga bisa dituliskan 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Dalam operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan, ada beberapa catatan. Yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap ke arah yang tetap. Yang kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Yang ketiga, jika itu bilangannya tandanya positif, maka artinya maju. Jika itu bilangannya tandanya negatif, artinya mundur. Gimana anak-anak dari contoh-contoh tadi? Sepertinya masih ada yang belum paham ya? Baiklah, supaya anak-anak lebih jelas pemahamannya, silahkan kalian buka buku matematika halaman 21-27. Di situ terdapat banyak soal yang bisa kalian gunakan untuk latihan di rumah. Selanjutnya anak-anak, setelah pembelajaran hari ini, Ustazah akan memberi soal evaluasi yang harus kalian kerjakan di buku tugas.
Semangat mengerjakan ya! Baiklah anak-anak, demikianlah video pembelajaran matematika pada hari ini. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jangan lupa sholat dan tilawahnya ya, serta berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Ustadzah, mohon maaf jika ada kesalahan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.